menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Karena anugerah Tuhan kita masih hidup dan diberi kesempatan beribadah. Puji Tuhan. Tuhan sudah menolong kita 1 minggu lagi, semata-mata karena kasih setianya. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Semoga saudara sehat, rohani dan jasmani. Tentu lebih mengasihi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah saudara, kita akan mempelajari firman Tuhan. Hari ini bagian terakhir dari Mazmur 119, dimulai dari ayat ke 137 sampai 176. Mazmur 119 ayat 137 sampai 176. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan 1 minggu ini. Syukur. Mohon ampun Bapa untuk semua dosa salah kami. Dan mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sangat rindu hidup menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Bapa, hari ini terima kasih kami akan menyelesaikan Mazmur 119. Terima kasih, Tuhan tolong kami untuk mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan sungguh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 137 sampai 176. Sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara, tentu kita lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak aku lupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu.
Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak carahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu ku cintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarkanlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku.
Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Saudara, di ayat 137 sampai 144, fokus yang kita dapatkan adalah mengenai keadilan. Ya. Jadi Tuhan itu maha adil, Tuhan itu benar, Ia setia. Janji Tuhan itu sangat teruji, teguh, dan dapat dipercaya. Penulis Mazmur 119 merasa kecil, hina, dibenci banyak orang, sedang ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi firman Tuhan, titah Tuhan, ajaran Tuhan tidak dilupakannya, tidak diabaikannya. Bahkan firman Tuhanlah yang membuat hatinya tetap gembira walaupun susah, walaupun banyak yang tidak suka kepadanya. Firman Tuhanlah yang membuat penghiburan, yang menjadi kesukaan. Dan penulis memohon Tuhan memberikan pemahaman atau pengertian kepadanya, supaya ia kuat menghadapi persoalan dan hidup berintegritas. Artinya tetap percaya kepada Tuhan dan setia, taat melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus memiliki sifat-sifat yang Tuhan miliki, yaitu adil dan benar. Jika kita ingin berhasil menjadi agen representasi Tuhan di dunia ini. Firman Tuhan menolong saya dan saudara untuk mampu mempraktekkan keadilan dan kebenaran di tengah dunia yang berdosa. Tidak ada yang dapat menggantikan hidup yang berintegritas. Karena Tuhan mau kita hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh cinta kepada firman Tuhan, membaca setiap hari, merenungkan dan melakukan, supaya walaupun apa yang terjadi, hidup kita tetap bisa benar, tetap adil, tetap setia, sama seperti karakter Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat penghiburan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya di ayat 145 sampai 152. Di bagian ini pemazmur berseru kepada Tuhan dalam doa dan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan menolong kita waktu berdoa, agar doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan dan berdoa tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, maka menjadi tidak seimbang, menjadi tidak efektif. Karena itu, makin baik kita mengenal firman Tuhan, makin efektif cara dan isi doa kita. Saudara boleh baca di Yohanes 15 ayat 7. Dan makin efektif kita berdoa, maka makin kita berniat sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jadi keduanya itu saling berhubungan. Selanjutnya di dalam Mazmur 119 ayat 153 sampai 160 dinyatakan bahwa salah satu hal tersulit dalam kehidupan mempertahankan iman kepada Tuhan ialah dakwaan iblis dan tekanan dakwaan orang-orang fasik. Sebab itu lihatlah ayat 154, pemazmur berjerit dan berkata, Tuhan perjuangkanlah perkaraku. Ia berdoa dan Tuhan membelanya. Saudara, ketika musuh mendakwa kita, biarlah firman Tuhan yang menjamin hidup kita. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tercatat di ayat 160, juga di Yohanes 17 ayat 7. Jika iblis dan orang-orang fasik berusaha menyeret kita ke pengadilan, memfitnah kita, mari yakinilah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi mari kita baca dan sungguh-sungguh yakin akan pemeliharaan Tuhan. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu kita diajar untuk sungguh-sungguh tekun mempelajari firman Tuhan. Supaya waktu tiba-tiba ada masalah itu datang, iblis bekerja melalui orang-orang yang mau dipakainya. Kita kuat karena firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Selanjutnya di ayat 161 sampai 168. Mengenal firman Tuhan dan menaatinya akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan. Seperti digambarkan sukacita yang diperoleh seseorang jika menemukan sebuah harta terpendam atau mewarisi kekayaan yang besar. Jika kekayaan materi adalah tujuan kita, firman Tuhan tidak akan menjadi sumber sukacita bagi kita. Tetapi jika kita sungguh mencintai firman Tuhan lebih daripada uang, kita akan mendapat harta rohani yang kekal, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu sukacita, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, damai dan sejahtera, serta pengharapan. Itu semua luar biasa. Sebab itu sekali lagi mari kita mengenal firman Tuhan dan menaati dan mengasihinya. Itu akan membawa sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, tapi sukacita, kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan akan diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Selanjutnya di ayat 169 sampai 176. Diajarkan kepada kita untuk mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Jika kita mengutamakan firman Tuhan dalam hidup, tiap hari baca firman, tiap hari merenungkan, tiap hari berusaha melakukan, maka kita akan mempunyai perbekalan untuk memuji Tuhan. Secara spontan, kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, entah dari mulut atau di dalam hati dan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan, ketetapannya, firman Tuhan menjadi nyanyian pujian di dalam hidup kita. Bila kita menyukai firman Tuhan, bibir kita pun akan menyatakan pujian bagi Tuhan. Bagaimanapun juga kita berbicara tentang hal-hal yang kita sukai, bukan? Jadi mari biarlah firman Tuhan memenuhi hati pikiran kita, sehingga kata-kata kita akan keluar tepat, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kata-kata kita tidak menyimpang, sebab patokan hidup adalah firman Tuhan. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Maksudnya harus sopan, harus masuk akal, untuk jadi berkat, sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawaban yang tepat kepada setiap orang. Bisa seperti itu kalau pikiran kita itu dipenuhi firman Tuhan.
Akhirnya Mazmur 119 kita bisa bahas selesai. Intinya tentang mencintai firman Tuhan. Didorong kita untuk hidup sesuai firman Tuhan. Diajarkan, diingatkan kita untuk baca firman Tuhan tiap hari. Merenungkan dan melakukan sebagai patokan kehidupan. Masalah boleh datang, apapun juga boleh datang. Tapi kalau Tuhan Immanuel, maka kita akan kuat dan eksis melaksanakan firman, menggenapi rencana Allah maksimal dalam kehidupan. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang kekasih, Bapa yang sempurna, syukur kami sudah menyelesaikan Mazmur 119 4 kali dalam pertemuan online maupun onsite. Kami bersyukur, Tuhan tolong supaya kami tambah cinta, membaca, mendengar, merenungkan firman, dan menjadikan firman Tuhan itu patokan kehidupan. Dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga semua cara kami hidup, cara berkata, cara bertindak sesuai firman Tuhan. Sehingga iblis tidak dapat menyerang kami karena pedang firman Tuhan menguasai kami, perisai dalam kehidupan kami. Kami mohon sukacita, semangat untuk mempelajari firman. Gereja sudah memfasilitasi dengan pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang ada di Mazmur. Tuhan berikan kerinduan untuk maju dalam firman, maju mendengar firman, sehingga iman kami semua bertumbuh. Kebangunan rohani terjadi. Kami dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan, yaitu sebanyak mungkin orang percaya dan bertobat kepadamu. Tuhan, kami ingin hidup melaksanakan firman-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu, sehingga mereka juga cinta Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk anak remaja dan pemuda, mereka juga cinta Tuhan, menjaga hidup kudus sesuai firman Tuhan. Karena dengan apa orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, tidak ada cara lain selain menjaga hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan, buat kebangunan rohani bagi para wanita dan pria. Kami rindu gereja Tuhan maju di dalam Tuhan. Bukan rutinitas, tapi on fire dengan Tuhan setiap hari. Kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada pertolongan Tuhan. Tuhan sangat mengasihani kami. Kami percaya. Bapa, kami masuki minggu baru bersama Tuhan. Kami masuki pengalaman-pengalaman baru dari Tuhan. Bersama Tuhan. Beri kami hikmat. Beri kami hati yang taat. Mampukan kami hidup berintegritas menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal itu bagi kita. Cinta kasih Tuhan Yesus yang manis dan rencananya yang luar biasa itu juga bagi kita. Persekutuan dengan Roh Kudus yang intim menolong saya dan saudara untuk mampu melakukan firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga protap prokes saudara. Amin.